bikin geger. 5 laga tanpa kekalahan, akhirnya King MU benar-benar menolak kalah. Pertanda MU kembali ke jalur 4 besar klasemen Premier League dan zona Liga Champions akan terjadi. Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Manchester United belum kehilangan asa dalam perburuan posisi 4 besar klasemen Liga Inggris 2025-2026. Meski sempat terseok di awal musim, performa mereka kini mulai stabil. Hasil imbang 2-2 melawan Tottenham pada laga pekan ke-11 Sabtu 18 November malam WIB, memperpanjang catatan tak terpecahkan mereka menjadi 5 laga beruntun di Liga. Di laga tersebut, MU sempat diambang kekalahan setelah Richarlison mencetak gol pada menit ke-90+1. Namun, Matthijs de Ligt tampil sebagai penyelamat dengan sundulan kerasnya di menit ke-90+6. Hasil ini membuat tim asuhan Ruben Amorim kini mengoleksi 18 poin, hanya terpaut 1 angka dari Sunderland yang menempati peringkat keempat. Rangkaian 5 laga tanpa kekalahan itu menjadi bukti bahwa MU mulai menemukan ritme terbaik mereka. Setelah menang atas Sunderland, Liverpool, dan Brighton, Setan Merah juga mencatatkan hasil imbang kontra Nottingham Forest dan Tottenham. Performa yang konsisten ini menumbuhkan optimisme di kalangan pengamat bahwa MU masih punya peluang besar menembus 4 besar klasemen akhir. Mantan gelandang Manchester United, Owen Hargreaves, menilai hasil imbang melawan Tottenham bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bukti kemajuan tim. Ia yakin United berada di jalur yang tepat untuk kembali bersaing di papan atas. Musim lalu mereka seharusnya kalah di pertandingan ini, dan sejujurnya itu adalah pertandingan yang seharusnya mereka menangkan. Mereka memiliki kendali yang nyaman, dan mungkin mereka hanya bermain terlalu dalam. Akan tetapi, saya pikir United sedikit kehilangan kendali ketika Maguire, Casemiro, dan kemudian Sesko ditarik keluar. Tambahnya, salah satu alasan Hargreaves optimis adalah karena Manchester United tidak berpartisipasi di kompetisi Eropa musim ini. Hal itu memberi Ruben Amorim waktu lebih banyak untuk membentuk konsistensi permainan tim. Tidak ada kompetisi Eropa, dan jika Anda melihat pertandingan yang akan datang, Everton, Palace, West Ham, Wolves, setelah itu, saya pikir mereka akan berada di posisi kedua dan mereka akan berada di posisi yang memungkinkan mereka untuk mencapai target. MU punya keuntungan besar, hanya ada 1 pertandingan mingguan, kurang lebih. Bayangkan semua tim lain, Spurs dan Chelsea, semuanya bermain di kompetisi Eropa. Amorim punya waktu di lapangan pelatihan dan dia pelatih yang hebat. Kita tahu itu dari masanya di Sporting, kata Hargreaves. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin. 5 pemain Manchester United dalam kondisi cedera usai laga melawan Tottenham. Manchester United harus membayar mahal hasil imbang 2-2 melawan Tottenham pada pekan ke-11 Premier League 2025-2026 Sabtu 8.11 malam WIB. Pasalnya, 4 pemain kunci mereka mengalami cedera dalam laga yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium itu. Skuad asuhan Ruben Amorim sejatinya tampil cukup solid. Mereka bahkan mampu menahan gempuran Spurs meski sempat tertinggal 2 gol. Namun, di balik hasil positif tersebut, United kini justru menampilkan krisis kebugaran yang dapat mempengaruhi konsistensi tim setelah jeda internasional. Sebelum pertandingan ini, daftar cedera United sudah cukup panjang. Kobbie Mainoo dan Lisandro Martinez telah lebih dulu menepi. Kini daftar itu kian dikirimkan dengan tambahan nama-nama seperti Harry Maguire, Benjamin Sesko, dan Casemiro. Situasi ini membuat Amorim harus memutar otak lebih keras untuk menjaga stabilitas pengatur. Harry Maguire sepertinya tak bisa menuntaskan laga dengan tenang. Bek asal Inggris itu tertangkap kamera sedang memegang bagian hamstring setelah berduel dengan Richarlison. Ia sempat mencoba melanjutkan permainan, namun rasa sakit tampak semakin mengganggu hingga akhirnya digantikan oleh Leny Yoro pada menit ke-72. Cedera ini menjadi pukulan bagi Amorim.
mengingat Maguire belakangan tampil cukup solid di jantung pertahanan United. Jika cedera hamstringnya tergolong serius, mantan kapten tim itu berpotensi absen pada sejumlah laga penting setelah jeda internasional, termasuk duel berat di Eropa yang menanti. Benjamin Sesko juga mengalami nasib sial. Baru bermain setengah jam menggantikan Patrick Dorgu, striker muda asal Slovenia itu harus meninggalkan lapangan lebih awal karena cedera. Ia tampak kesakitan setelah melakukan peregangan untuk memotret sebelum akhirnya tertatih-tatih keluar lapangan. "Kita harus lihat, tapi menurutku dia punya masalah," kata Amorim kepada TNT Sports setelah pertandingan. Situasi ini jelas membuat lini depan United semakin rapuh. Benjamin Sesko sejatinya sedang berupaya merebut tempat utama di lini serang, namun cedera ini bisa menghambat adaptasinya di bawah kepemimpinan Amorim. Selain Maguire dan Sesko, Casemiro juga menjadi korban dalam duel keras kontra Tottenham. Gelandang asal Brasil itu tampak sulit untuk melanjutkan permainan dan akhirnya ditarik keluar. Ruben Amorim membenarkan bahwa Casemiro mengalami masalah fisik. "Dengan semua yang terjadi, Harry harus keluar, Casemiro harus keluar dan Ben," ujar Ruben Amorim kepada TNT Sports. Absennya Casemiro tentu menjadi kerugian besar. Pengalamannya di lini tengah sangat penting untuk menjaga keseimbangan tim, terutama ketika United berhadapan dengan lawan yang memiliki intensitas tinggi seperti Tottenham. Kobbie Mainoo tidak terlihat dalam daftar pemain United saat bertandang ke London. Menurut laporan The Athletic, gelandang muda tersebut mengalami cedera ringan yang membuatnya absen melawan Tottenham. Ketidakhadiran Mainoo menambah daftar pemain United yang bermasalah dengan kebugaran. Pemain berusia 19 tahun itu sejatinya menjadi salah satu elemen penting dalam sistem Amorim karena mobilitas dan visinya di lini tengah. Namun, demi mencegah cedera lebih parah, staf medis memutuskan untuk mengistirahatkannya hingga benar-benar pulih. Lisandro Martinez menjadi satu-satunya kabar positif di tengah badai cedera ini. Bek asal Argentina itu sudah mulai berlatih kembali di Carrington dan menunjukkan kemajuan yang baik setelah mengalami cedera lutut serius pada Februari lalu. "Dia ingin pergi ke pertandingan itu, tapi dia tidak akan pergi, dia akan membutuhkan waktu," kata pelatih utama United tentang Martinez pekan lalu sebelum pertandingan melawan Forest.